Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Engkau sangat baik Bapa, yang memenangkan kami dari dunia kematian, mengangkat kami menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Engkau pilih kami Tuhan untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menyatakan dan menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat semua kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih buat seluruhnya penyertaan dan penjagaan Tuhan bagi kami. Pagi ini kami mengingat dan mengenang Engkau membangkitkan kami. Biarlah kami bangkit dari segala keterpurukan kami, bangkit untuk maju memenangkan perjuangan di dalam kehidupan kami, bangkit untuk menyatakan kemenangan itu juga bagi dunia ini, bahwasanya kami adalah orang-orang yang dimenangkan Tuhan karena kami sudah menang bersama dengan Engkau. Kami mau mendengarkan Engkau bersabda buat kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu berkuasa atas diri kami, atas jiwa dan pikiran kami, menerangi kami satu persatu, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Paskah adalah kemenangan melawan maut, melawan setan dan iblis, melawan semua kematian, sehingga kita tampil menjadi pribadi yang sudah dimenangkan bersama dengan Kristus. Orang yang dimenangkan Tuhan akan memenangkan hidupnya. Orang yang dimenangkan Tuhan akan memenangkan pertarungan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita salam dulu kiri kanan kita. Salam kemenangan. Salam kemenangan. Karena kita sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Salam Paskah, salam kemenangan. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, kami ambil dari 2 Korintus 4 ayat 14. 2 Korintus 4 ayat 14. Demikian dikatakan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Dia akan menghadapkan bersama-sama dengan kamu kepadanya. Sekali lagi saya baca. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Dia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Kebangkitan Yesus juga membuat sesuatu sukacita yang besar bagi setiap orang, termasuk pada zaman di mana Yesus bangkit pada waktu itu, sekitar 2000 tahun yang lalu. Ketika mereka mengalami banyak persoalan dan pergumulan, ketika mereka di dalam ketakutan karena Tuhan mereka dibunuh. Persoalan demi persoalan banyak mereka hadapi. Ketakutan ada di mana-mana. Mereka takut menghadapi banyak orang. Mereka takut melihat siapapun. Karena mereka murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu, mereka pikir kalau mereka juga akan dibunuh. Karena Tuhan mereka sudah dibunuh. Karena Raja mereka sudah dibunuh. Karena Nabi mereka, Rabi mereka, kekuatan mereka, yaitu Yesus Kristus pada waktu itu sudah dibunuh. Ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran ada pada mereka satu persatu. Sehingga mereka bersembunyi hingga pada hari Sabtunya. Hari Jumat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu adalah ketakutan yang luar biasa bagi mereka. Sampai Sabtunya juga mereka ketakutan. Minggu pagi ketika dikabarkan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati oleh malaikat pada waktu itu,
Mereka semakin takut di antara ketakutan dan ketidakpercayaan. Tetapi murid Yesus, pengikut Yesus, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya berlari-lari mengatakan bahwasanya Yesus bangkit. Yesus sudah memenangkan pertarungan. Dia tidak ada lagi di dalam kematian, tetapi dia sudah hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Inilah yang diungkapkan, dinyatakan, disaksikan di tengah-tengah orang banyak pada waktu itu. Banyak orang tidak percaya, murid-murid tidak percaya. Mereka masih ketakutan karena mereka tidak yakin dengan apa yang dikatakan Yesus sebelumnya. Aku akan mati dan menderita di tengah-tengah orang-orang munafik, di tengah-tengah orang banyak. Tapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga, memenangkan semua maut dan kematian, dan melenyapkan, menghancurkan kematian itu, untuk mengangkat kita dari kematian itu. Apa yang terjadi di hadapanku nantinya? Mungkin orang tua juga ketakutan dalam hidupnya, oleh karena banyak hal, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan. Tapi ingat, Yesus sudah bangkit, membangkitkan kita dari semua keterpurukan itu, dari semua ketakutan kita itu. Dia bangkit untuk membangkitkan kita supaya kita tidak tetap di dalam ketakutan, kegelisahan, tapi kita menjadi seorang pemenang dalam Tuhan. Kebangkitannya menjadi jaminan bagi setiap orang percaya. Kebangkitannya adalah kepastian kehidupan bagi kita. Hidup kita dijamin sia-sia. Jangan berlama-lama tinggal di sana, karena hidup kita tidak sia-sia. Karena hidup kita berarti di mata Tuhan. Karena hidup kita sudah dimenangkan oleh kemenangan Kristus. Inilah jaminan yang diberikan kepada kita. Ia adalah dasar kekuatan kita untuk hidup. Ia adalah dasar kekuatan kita untuk bersuka cita. Dia adalah dasar kekuatan kita untuk berbahagia dalam hidup ini. Ada banyak di dunia ini yang membuat kita tidak bahagia. Ada banyak di tengah-tengah kehidupan ini membuat kita jatuh, membuat kita menangis, membuat kita menderita. Tetapi ada jaminan yang luar biasa dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yaitu jaminan kebahagiaan, jaminan sukacita, karena kita sudah dimenangkan. Dia yang membangkitkan kita adalah kepala. Dan setiap anggota tubuhnya akan dibangkitkan menjadi orang yang menang. Siapakah anggota tubuhnya? Saya dan kita semua. Kita dan juga orang banyak di muka bumi ini. Kita adalah orang-orang berharga. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita di dalam pesta Paskah hari ini. Karena apa? Karena Dia membangkitkan kita dari semua kematian kita. Orang-orang yang sudah dibangkitkan hidupnya sehingga menjadi orang tidak lagi takut, tidak lagi berputus asa dalam kehidupan ini, tidak lagi khawatir dalam kehidupan ini, karena kita sudah dimenangkan. Jiwa kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan dari semua penderitaan di dunia ini, dan membawa kita kepada kemuliaan, dan membawa kita kepada sukacita. Derita tidak berkuasa lagi, kekuatan dunia juga tidak berkuasa lagi. Hai maut, di manakah kekuatanmu? Hai maut, di manakah sengitmu? Gak ada lagi berkekuatan. Kuasa maut dan kuasa dunia tidak punya kekuatan. Karena salib Kristus sudah menuntaskan semua itu. Salib Kristus sudah mematikan semua. Tuhan berada di hidup kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada iblis. Tidak ada penderitaan lagi. Tidak ada keputusasaan. Tapi kita katakan, Tuhan berada di hidup kita, di perasaan, di jiwa kita. Orang-orang yang sudah di setiap langkah hidupnya, di setiap rumah tangga kita, tidak lagi takut, tidak lagi
berputus asa dalam kehidupan ini. Tidak lagi khawatir dalam kehidupan ini. Karena kita sudah dimenangkan. Jiwa kita dipulihkan. Hidup kita dipulihkan dari semua penderitaan di dunia ini. Dan membawa kita kepada kemuliaan. Dan membawa kita kepada sukacita. Derita tidak berkuasa lagi. Kekuatan dunia juga tidak berkuasa lagi. Hai maut, di manakah kekuatanmu? Hai maut, di manakah sengitmu? Gak ada lagi berkekuatan. Kuasa maut dan kuasa dunia tidak punya kekuatan. Karena salib Kristus sudah menuntaskan semua itu. Salib Kristus sudah mematikan semua. Tuhan berada di hidup kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada iblis. Tidak ada penderitaan lagi. Tidak ada keputusasaan. Tapi kita katakan, Tuhan berada di hidup kita. Di perasaan, di jiwa kita. Di setiap langkah kita. Di setiap rumah tangga kita. Berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan hati kita. Pulihkan hati kita yang sedang berbeban berat. Pulihkan hati kita yang sedang sakit oleh karena banyak hal. Engkaulah sumber
di tubuh dan jiwa kami. Sehingga salib-Mu berkuasa untuk menuntaskan segala perkara dalam kehidupan kami, menuntaskan segala yang berat dalam kehidupan kami, sehingga kami dimenangkan dan menjadi orang-orang yang menang di tengah-tengah dunia ini. Kami tampil sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan yang membangkitkan kami dari semua kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau membangkitkan seluruh anak-anak, membangkitkan seluruh remaja, membangkitkan seluruh pemuda, membangkitkan seluruh para inang dan para bapak untuk menjadi orang-orang yang menang, berjuang dalam hidup ini bersama dengan Engkau, melangkah bersama dengan Engkau, menapaki setiap kehidupan. Di setiap langkah kami ada Engkau Bapa yang selalu menolong kami dan memberi jaminan kehidupan bagi kami dan membawa kami kepada tahta-Mu yang kekal itu, yaitu kemenangan dan kehidupan yang kekal yang telah Kau persiapkan bagi kami dan sedang Kau persiapkan sehingga kami masuk kepada kehidupan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan perjalanan kehidupan ke depan. Masa depan kami adalah masa depan yang indah bersama dengan Engkau. Kami percaya ini di dalam salib-Mu sudah terpampang semua kemenangan itu bagi kami. Biarlah kami menjadi bahagia dan menang selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya katakan amin.